Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali bersama dengan saya. Pada kesempatan malam hari ini, izinkanlah saya menyampaikan firman Tuhan sebelum saudara mengambil bagian untuk beristirahat. Dan saya berharap apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat dan kekuatan bagi saudara-saudara yang mendengarkannya. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, saudara-saudara, ada seorang lumpuh di pintu gerbang indah yang mengalami kesembuhan yang dilakukan oleh Petrus, saudara. Dan yang menarik dari cerita itu adalah ada orang pada waktu itu yang beranggapan atau berpikir, saudara, bahwa kesembuhan yang dilakukan oleh Petrus atas kekuatan Petrus atau atas kehebatan Petrus sehingga orang lumpuh ini, saudara, bisa berjalan. Orang lumpuh ini bisa mengalami mujizat sehingga Petrus katakan di dalam Kisah 3 ayat yang ke-12 dikatakan, "Wahai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri." Ada hal menarik yang bisa kita pelajari dari bagian ini. Yang pertama, Petrus mau sampaikan kepada orang-orang pada waktu itu bahwa orang lumpuh ini dapat berjalan, mengalami kesembuhan, mengalami mujizat, bukan karena kuat dan gagah daripada Petrus maupun Yohanes, tapi itu murni karena kuasa Yesuslah yang menyembuhkan. Makanya saudara bisa lihat di ayat yang ke-16 dikatakan, "Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini." Maksudnya orang lumpuh ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Menarik saudara yang perlu kita pelajari pada kesempatan hari ini, saudara, bahwa Petrus tidak menganggap bahwa apa yang terjadi pada orang lumpuh ini atas kehebatannya. Petrus sadar benar, Petrus tahu diri, saudara, bahwa semua karena Tuhan Yesus, semua karena kuasa yang bekerja sehingga menyembuhkan orang lumpuh ini, saudara ya. Hal menarik yang bisa kita tarik dalam kehidupan kita, saudara, bahwa semua pencapaian atau kesuksesan yang kita alami dalam kehidupan kita, entah dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam bisnis kita, atau apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, saudara, ingat baik-baik, kita jangan sombong atas semua kesuksesan, keberhasilan yang kita dapatkan dalam hidup ini. Karena kita harus tahu diri, sikap sebagai orang yang percaya kepada Yesus, dia sadar benar bahwa semua yang terjadi atas kehidupannya, keberhasilan, kesuksesan, semua pencapaian itu bukan karena kuat dan gagahnya, melainkan semua karena kehebatan Tuhan Yesus, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Ya, sikap yang ditunjukkan oleh Petrus ini memberikan teladan yang baik bagi saya dan saudara. Petrus menyembuhkan orang lumpuh itu. Orang lumpuh itu disembuhkan, saudara. Ya, orang lumpuh itu bisa berjalan. Tapi Petrus sadar benar itu bukan karena kuat dan gagahnya, melainkan nama Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh itu. Jadi sebagai orang-orang percaya, mari kita sadar benar dalam hidup ini, saudara, ya, semua pencapaian, kesuksesan, keberhasilan yang kita dapatkan dalam hidup ini semua karena Tuhan. Jangan pernah kita sombong, tinggi hati, congkak, jangan, saudara. Karena Alkitab mengatakan, Amsal 18 ayat yang ke-12, bahwa tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ya, saudara, jadi apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, semua pencapaian yang kita rasakan, alami dalam hidup kita, keberhasilan, kesuksesan, semua dari Tuhan dan semua harus dikembalikan kepada Tuhan. Hormat, pujian, kemuliaan harus untuk kemuliaan nama Tuhan. Roma 11 ayat yang ke-36 mengatakan, "Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya." Hal yang kedua yang perlu kita pelajari dari sikap Petrus adalah Petrus tahu diri, saudara, bahwa dia cuma hamba. Dia bukan bos, dia cuma hamba yang menjalankan dengan setia apa yang diperintahkan oleh tuannya. Ingat baik-baik, saudara, kita nih hamba. Nah, kalau kita hamba, kita harus melakukan dengan setia apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita. Harus lakukan dengan setia apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita. Ini menarik, saudara. Kita hamba, lakukanlah dengan setia, kerjakanlah segala sesuatu tidak dengan paksaan, dengan ketulusan hati untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Lukas 17 ayat yang ke-10 mengatakan, "Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Ya, saudara,
Jadi bagian ini saya berharap bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara semua. Orang lumpuh itu dapat berjalan. Petrus sadar benar bahwa bukan kuat dan gagahnya, bukan karena kehebatannya, tapi semua karena Tuhan, karena nama Yesus yang menyembuhkan orang itu. Memberikan teladan bagi saya dan saudara, kesuksesan, keberhasilan dalam kehidupan kita, semua bukan karena kita, tapi karena Tuhan Yesus yang luar biasa. Teruslah andalkan Tuhan dalam hidup ini, dan percayalah saudara bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, Alkitab mengatakan diberkati. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.